Saya kira ini adalah satu position politik yang menurut saya cukup bagus, karena satu sisi sekalipun Hanura kalah dalam Pilpres kemarin, mendukung ide-ide besar yang dimiliki oleh presiden terpilih tapi tidak harus menjadi bagian dari kekuasaan di dalamnya. Ini tentu bagus sebagai upaya untuk memberikan perimbangan, check and balances. Sekalipun Hanura itu tidak lolos ke parlemen, tapi setidaknya secara politik ini kan memberikan pesan bahwa Hanura berada di luar, dan yang paling penting, segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan masyarakat, kalau dia bagus, kalau dia baik, maka akan didukung oleh Hanura. Katanya begitu dalam pidato politiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang dukungan politik yang diberikan oleh Partai Hanura, Partai Hati Nurani Rakyat, kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi pembicaraan kali ini saya mau kasih judul, pada akhirnya semua mendukung Prabowo Subianto. Jadi jalan ceritanya, pada hari Minggu, tanggal 26 April, Partai Hanura memberikan dukungan secara terbuka untuk mendukung sepenuhnya kepemimpinan konstitusional, pemerintahan konstitusional Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena menurut Hanura, visi misi, gagasan, dan komitmen Prabowo Subianto itu beririsan dekat dengan visi misi dan keinginan Hanura untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Hanura mengklaim segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat, disitulah kemudian Hanura akan memberikan dukungan politiknya. Jadi keputusan-keputusan politik ataupun kebijakan politik yang dibuat oleh Prabowo Subianto sebagai presiden mensejahterakan rakyat, mulai dari makan bergizi gratis, soal kesehatan gratis, dan seterusnya, bagi Hanura itu inline dan kemudian memiliki korespondensi yang cukup dekat, bagaimana Hanura juga memiliki komitmen yang sama untuk mendukung Prabowo. Jadi dalam konteks itulah yang kemudian membuat Hanura dalam pengukuhan pengurusnya yang baru hari Minggu kemarin memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo sebagai presiden konstitusional. Meski begitu, Hanura berkomitmen tetap berada di luar kekuasaan. Bagi Hanura, mendukung pemerintahan yang sah, berkomitmen untuk berjuang kepentingan bangsa dan negara, tidak harus menjadi bagian dari kekuasaan politik. Saya kira ini adalah satu position politik yang menurut saya cukup bagus, karena satu sisi, sekalipun Hanura kalah dalam Pilpres kemarin, mendukung ide-ide besar yang dimiliki oleh presiden terpilih, tapi tidak harus menjadi bagian dari kekuasaan di dalamnya. Ini tentu bagus sebagai upaya untuk memberikan perimbangan, check and balances. Sekalipun Hanura itu tidak lolos ke parlemen, tapi setidaknya secara politik ini kan memberikan pesan bahwa Hanura berada di luar, dan yang paling penting, segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan masyarakat, kalau dia bagus, kalau dia baik, maka akan didukung oleh Hanura. Katanya begitu dalam pidato politiknya. But on the other hand, ketika ada keputusan politik yang kemudian tidak pro dengan rakyat, merugikan masyarakat, maka Hanura akan memberikan kritiknya secara terbuka. Dalam pidatonya, Pak Osman Sabtaodang mengatakan bahwa kebenaran itu harus disampaikan. Kebenaran itu harus dipublikasikan. Sekalipun kebenaran itu adalah pahit. Oleh karena itu, ini bagi saya menjadi penting, di mana ada satu peristiwa politik. Pada akhirnya, semua partai politik di Indonesia, baik yang kalah pemilu, yang lolos ke parlemen, dan tidak lolos ke parlemen, memberikan dukungan politiknya secara total kepada pemerintahan Prabowo. Nah, yang kedua yang menarik adalah ketika Osman Sabtaodang itu menyatakan bahwa di negara ini hanya ada satu presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tidak ada presiden-presiden yang lainnya. Ketika bicara tentang bahwa di negara kita itu ada satu presiden, intonasi, pilihan-pilihan kata yang disampaikan oleh Ketua Umum Hanura itu cukup menggelegar, cukup tegas, seakan-akan ini memberikan satu pesan bahwa tak ada presiden-presiden lain atau upaya untuk menjadi presiden-presidenan di luar Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Ini tentu mungkin relate dengan isu yang belakangan berhembus, betapa ada soal matahari kembar, ada soal sejumlah menteri yang kemudian mungkin menyatakan
ada bos lain di luar Prabowo Subianto dan seterusnya dan seterusnya. Wajar kalau kemudian pernyataan Pak Osman Sabtaodang yang mengatakan bahwa hanya ada satu presiden dan tak ada presiden yang lain. Ini dikaitkan dengan adanya isu matahari kembar, dikaitkan dengan adanya loyalitas ganda yang mungkin dilakukan oleh sejumlah menteri yang belakangan menjadikan bos-bos lain di luar bos yang saat ini memimpin Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Itulah yang saya kira menjadi poin penegas bahwa di negara kita memang tak ada lagi jalan cerita. Yang menjadi pemimpin, yang menjadi presiden secara konstitusional hanyalah Prabowo Subianto, bukan yang lain. Ini yang saya kira membuat bagaimana memang pembicaraan tentang matahari kembar semakin kuat, pembicaraan tentang loyalitas para menteri yang sekian dipertanyakan, makin dipertebal dengan pernyataan salah satu ketua umum partai, Hanura, Pak Osman Sabtaodang, bahwa kata Pak Osman, di negara ini hanya ada satu presiden, tak ada presiden-presiden yang lain. Nah yang ketiga, yang paling terakhir adalah salah satu poin terpenting yang disampaikan oleh Hanura dalam pengukuhan pengurusnya yang baru adalah membangun Indonesia dari desa. Membangun Indonesia dari daerah persisnya. Tak ada cerita Indonesia itu maju kalau daerah tidak maju. Daerah maju, maka Indonesia akan maju. Daerah sejahtera, maka Indonesia akan sejahtera. Itulah yang kemudian disebut sebagai dalam banyak hal Hanura dengan pikiran-pikiran besar yang dimiliki oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia itu beririsan tebal. Jadi wajar kalau kemudian kesamaan common platform, persamaan visi misi dan kepentingan dalam konteks membangun Indonesia dari daerah, membangun Indonesia dari periferial adalah salah satu kunci di mana pada akhirnya semua kepentingan politik di negara kita itu bersatu, terutama partai politik yang kalah dalam pemilu kemarin. Bagi saya inilah dalam sistem politik presidensial yang menganut begitu banyak partai politik, bahwa sebenarnya secara ideologi politik partai-partai yang sering bersaing itu memiliki tautan kepentingan politik yang sama, mensejahterakan masyarakat secara umum. Jadi wajar kalau kemudian setelah Pilpres begitu banyak partai politik yang kalah pemilu sekalipun secara ide dan secara gagasan mereka itu berkongsi dan siap bekerja sama. Meski harus kita akui dalam sistem presidensialisme multipartai itu kan tidak ada yang disebut dengan koalisi permanen ataupun oposisi permanen. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, kata Joan Lin dan ilmuwan-ilmuwan politik yang lain, bahwa menyebut koalisi itu sifatnya permanen sampai kiamat itu tidak mungkin. Begitupun sebaliknya, koalisi itu misalnya dia akan tetap dan absolut, itu juga adalah sesuatu yang sangat mustahil. Oleh karena itu, memaknai politik di Indonesia itu memang harus biasa-biasa saja. Hari ini berteman, besok bisa berkoalisi. Hari ini berkoalisi, besok bisa saling berhadap-hadapan. Dulu Jokowi dengan PDIP saling bekerja sama, tapi kemudian saling bermusuhan di 2024. Dulu dalam 2 kali Pilpres, Jokowi dan Prabowo Subianto saling berhadap-hadapan, tapi di 2024 Jokowi dan Prabowo saling bekerja sama. Jadi apa yang terjadi pada Hanura, di mana Hanura misalnya kalah Pilpres 2024 yang lalu, tapi sebagai sebuah komitmen dan kepentingan bersama, terutama untuk mensejahterakan masyarakat di daerah, maka disitulah kemudian ada titik temu kepentingan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk dukungan politik secara terbuka. Oleh karena itu, membaca politik kita hari ini itu nggak perlu ngotot-ngotot amat. Betul bahwa koalisi pemerintahan KMP ataupun koalisi kabinet merah putih itu solid per hari ini. Tapi tak ada jaminan bahwa di masa-masa yang akan datang, partai-partai politik yang ada di pemerintahan, elit-elit yang saling bekerja sama dan saling berkongsi, bukan tidak mungkin di periode-periode selanjutnya akan ada gejolak, akan ada dinamika, dan partai-partai politik itu memilih jalannya masing-masing. Oleh karena itu bagi saya, membaca anatomi, pergerakan, dan dinamika politik yang ada di Indonesia tentu harus dilihat secara day to day, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan. Karena politik kita itu bergerak secara dinamis. Oleh karena itu bagi saya sebagai sebuah kesimpulan secara prinsip, ketika Hanura juga memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, maka yang paling terpenting adalah tetap harus menjaga sikap kritis, harus tetap vokal, check and balances, supaya pemerintahan di masa yang akan datang itu kembali ke jalan yang benar jika membuat keputusan-keputusan
yang ini semua tentu kepentingannya diperuntukkan untuk masyarakat secara umum, terutama masyarakat-masyarakat yang ada di daerah. Oleh karena itu memang betul jika dianggap sebagai sebuah konklusi bahwa tak ada ceritanya Indonesia maju itu kalau daerah tidak maju. Karena begitu banyak masyarakat bisa dipastikan hampir 65%, 70% gitu mostly mereka itu tersebar di daerah-daerah. Oleh karena itu, mensejahterakan masyarakat di daerah, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, terutama yang paling penting adalah akses terhadap pekerjaan adalah kunci. Bagaimana membangun Indonesia di masa yang akan datang supaya menjadi Indonesia yang maju dan mantap semantap-mantapnya. Saya selalu mengatakan, ini adalah modal politik yang cukup luar biasa. Bahwa pemerintah kali ini mendapatkan dukungan politik yang sangat fantastik. Semua partai politik, baik yang ada di parlemen ataupun yang tidak ada di parlemen, itu menyatakan dukungan politiknya secara total. Ini mestinya dijadikan sebagai bekal bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi di masa-masa yang akan datang. Persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan premanisme, dan seterusnya, dan seterusnya. Tak ada lagi jalan ceritanya itu terjadi di Indonesia. Ketika semua kekuatan bersatu, ketika partai-partai bersatu, ketika elit kemudian tegak lurus memberikan dukungan secara penuh kepada Presiden definitif, Prabowo Subianto, maka disitulah kemudian semua energi dan kepentingan bangsa itu mestinya tercurahkan untuk memberikan solusi terhadap semua persoalan-persoalan yang dihadapi. Tinggal kita tunggu apakah modal politik yang besar, dukungan politik yang berlimpah, ini adalah petunjuk bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang kompetitif, menjadi negara yang maju, dan kemudian menjadi negara yang bisa dibanggakan. Karena kalau tidak, percuma koalisi besar, percuma dukungan yang cukup besar, kalau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat masih bermunculan di sana-sini. Disitulah pentingnya kelompok aktivis, civil society, dan gerakan demokrasi untuk selalu tampil ke muka, memberikan kritik, memberikan bagaimana pemerintah itu kembali ke jalan yang benar. Karena secara prinsip, menurut Plato dan para ilmuwan-ilmuwan politik yang lain, tujuan dari negara adalah menciptakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam teori ilmu filsafat itu adalah menciptakan kesejahteraan, ekonomi, dan keadilan di atas segala-galanya. Saya kira di situ, salam politik Syaun-Syaun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Karena bagi saya, percuma koalisi besar, percuma dukungan politik yang berlimpah, kalau semua persoalan kebangsaan kita masih jauh panggang dari api. Percuma dukungan politik besar dan koalisi besar, kalau masih ada orang miskin, masih ada orang susah, orang sukses, orang semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Bagi saya, itulah yang kemudian menjadi tantangan untuk pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Modal sosial dan politik yang cukup besar, mestinya ini adalah sebagai bekal bagaimana Indonesia itu menjadi negara yang mantap.